Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel kami Subur Makmur Tani, channel yang membahas tentang cara merawat tanaman padi dari awal sampai akhir, sehingga insya Allah bisa memperoleh hasil panen yang melimpah. Kami doakan semoga Sobat Tani semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih pada Sobat Tani semuanya yang masih setia menyimak video-video dari kami. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam bidang pertanian menjadi ladang ibadah kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Sobat Tani yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasi tombol loncengnya, agar kami bisa terus berbagi pengalaman dalam bertani tanaman padi. Pada episode kali ini, kami informasikan tanaman padi Inpari 32 HDP kami berusia 50 hari setelah tanam. Berbeda dengan musim tanam yang pertama, pada musim tanam yang kedua ini, di saat tanaman padi Inpari 32 HDP berusia 50 HST, ternyata tanaman padi sudah memasuki masa awal berbunga, yaitu ditandai dengan munculnya 1-2 helai malai dalam satu rumpun padi. Kalau di musim tanam yang pertama, tanaman padi Inpari 32 HDP memasuki masa awal berbunga ketika tanaman padi berusia 60 hari setelah tanam. Sobat Tani, di saat tanaman padi memasuki masa awal berbunga merupakan saat-saat yang rentan tanaman padi terserang hama dan penyakit. Hama yang menyerang tanaman padi pada fase awal berbunga yaitu biasanya adanya serangan hama ulat penggerek batang, yang kalau hal ini dibiarkan, malai-malai yang akan keluar nanti akan tidak berisi, biasanya berwarna putih atau yang biasa kita sebut beluk. Kemudian adanya serangan hama ulat pelipat daun yang menjadikan daun tanaman padi berwarna putih, karena hama ulat pelipat daun memakan klorofil daun, sehingga proses fotosintesis tidak akan berjalan maksimal dan penyaluran nutrisi pun tidak akan optimal. Lalu ada serangan hama pengisap dan penusuk, yaitu berupa hama walang sangit dan juga hama wareng coklat. Hama walang sangit sendiri merupakan hama utama dan sangat merusak pada tanaman padi. Hama walang sangit akan mengisap cairan pada tangkai bunga dan juga akan mengisap cairan di masa pengisian bulir dan juga di masa pemasakan bulir, sehingga bulir padi akan hampa dan tidak akan berisi. Sedangkan hama wareng coklat merupakan hama yang paling berbahaya. Hama wareng coklat menghisap cairan tumbuhan tanaman padi, mengakibatkan tumbuhan tanaman padi akan mengering seperti terbakar dan mati. Sedangkan penyakit jamur patogen yang menyerang tanaman padi di saat tanaman padi memasuki fase awal berbunga, yaitu biasanya ada serangan penyakit berupa bercak daun, penyakit bercak coklat, penyakit hawar pelepah, dan juga penyakit hawar daun serta penyakit Yustilago. Penyakit jamur patogen tersebut bisa kita tanggulangi dengan menggunakan fungisida sistemik Cabrio 250 EC berbahan aktif piraklostrobium 250 G/L. Namun pada penyepraian kali ini kami tidak mengaplikasikan fungisida dulu Sobat Tani, karena pengaruh dari pengaplikasian fungisida Cabrio yang kami spraykan di saat tanaman padi kami bunting muda, residunya masih ada. Hal ini kelihatan dari daun-daun tanaman padi kami masih bersih dari serangan penyakit jamur patogen. Sedangkan untuk serangan hama dari jenis pengisap dan penusuk seperti hama walang sangit dan hama wareng coklat, setelah kami melakukan pengontrolan, ternyata serangan hama tersebut tidak ada Sobat Tani.
Jadi pada penyepraian kali ini kami tidak mengaplikasikan insektisida untuk mengendalikan serangan hama penghisap dan penusuk. Yang menjadi fokus penyepraian kali ini yaitu penanggulangan dari hama ulat penggerek batang dan juga hama ulat pelipat daun. Terutama serangan hama ulat penggerek batang yang keberadaannya tidak mengenal fase pertumbuhan tanaman padi. Serangan hama ulat ini menyerang tanaman padi dari mulai fase pembenihan sampai pada fase menjelang panen, Sobat Tani. Kalau tidak ditanggulangi di masa awal berbunga, maka nanti malai-malai yang akan keluar akan tidak berisi atau disebut beluk. Untuk menanggulanginya, pada penyepraian kali ini kami akan menggunakan insektisida berbahan aktif tetraniliprol, yaitu dengan merek dagang Vaego 200 SC, produk dari Bayer. Dosisnya 1 tutup botol per tangki sprayer 16 liter. Penggunaan insektisida berbahan aktif tetraniliprol sendiri kami selang-seling dengan penggunaan insektisida berbahan aktif spinetoram agar hama ulat penggerek batang dan juga hama ulat pelipat daun tidak resisten. Penyepraian insektisida Vaego di saat tanaman padi memasuki fase awal berbunga, kami juga kombinasikan dengan pupuk hayati Bioto Grow Gold, supaya tanaman padi terbebas dari serangan hama ulat penggerek batang dan kebutuhan nutrisi dapat dipenuhi. Untuk dosis pupuk hayati Bioto Grow Gold sendiri, kami menggunakan 3 tutup botol per tangki sprayer 16 liter. Manfaat lain dari kombinasi penggunaan insektisida beserta pupuk hayati Bioto Grow Gold yaitu menjadikan efek ampuh. Artinya khasiat dari insektisida akan lebih meningkat karena insektisida akan memasuki jaringan tanaman diantar oleh mikrobia-mikrobia yang terkandung di dalam pupuk hayati Bioto Grow Gold. Manfaat lainnya menjadikan penggunaan insektisida akan jauh lebih hemat karena dosis yang digunakan bisa dikurangi. Kemudian tanaman akan menjadi organik karena residu kimia akan dinetralisir oleh mikrobia yang terkandung di dalam pupuk hayati Bioto Grow Gold. Oke Sobat Tani, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalam.